yang salah itu sebenarnya supply-nya atau demand-nya. Kenapa orang sampai kayak desperate di Indonesia itu loh Mbak? Sebenarnya gini, permasalahannya itu kadang-kadang ada beda mismatch aja sih antara apa yang sebenarnya dibutuhkan si company dengan apa yang ada di market. Karena kadang-kadang nih cari talent gitu ya, sebenarnya untuk kerjaan 3 sampai 5 orang tapi butuhnya 1 orang, budget untuk 1 orang. Gitu. Jadi ya jarang ada di market gitu. Hal yang paling penting dibutuhkan sekarang itu adalah kemampuan atau keinginan untuk upskill ataupun reskill. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti belajar. Karena Mas kalau misalnya kan gini, skill-skill yang sekarang itu dibutuhkan belum tentu 3 sampai 5 tahun lagi masih relevan loh. Iya. Iya. Kalau kita nggak broaden our experience, our skills, kita pasti ketinggalan. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama aku, Dinda, Mas Umar, dan juga Mas Fat. Halo. Hari ini kita akan membahas topik-topik yang sering kita bahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, jadi aku mau bahas tentang pasar kerja di Indonesia. Jadi, I'm very proud, we're very honored untuk bisa menghadirkan gitu Mbak Nurul Ramadhani. Terima kasih udah datang. Halo, thank you for having me. Thank you juga udah datang. Mbak Nurul ini adalah manajer dari Monroe Consulting, salah satu firm headhunter terbesar di Indonesia. Thank you banget ya Mbak. Aku yang thank you udah diundang. Terima kasih banyak. Semoga topik hari ini dan discuss sama Mbak Nurul bisa memberikan banyak kebermanfaatan dan hal-hal yang insightful buat teman-teman di luar sana gitu. Amin. Nah, hari ini aku mau bahas tentang tren, tantangan dan juga peluang gitu tentang pasar kerja di Indonesia. Kita akan ngupas abis, nanya-nanya ke Mbak Nurul juga gitu. Jadi yang pertama sebenarnya aku mau bahas data. Jadi di per tahun 2024 bulan Agustus itu data di BPS menunjukkan kita punya penduduk sekitar 280 juta penduduk lebih gitu. Dan angka kerjanya, angka tenaga kerjanya itu sekitar 147 juta. Tapi dari 147 juta itu ada 5,3%-nya itu angka pengangguran kita. Jadi sama dengan 7,7 juta lah penduduk kita yang menganggur. Nah, ini kan data yang wow ya di tahun 2024 gitu. Tapi aku mau bahas sekarang tuh gimana sih trennya gitu, dan pasar kerja kita sekarang apakah membaik atau memburuk atau gimana, please dibahas. Dan aku mau tanya ke Mbak Nurul sendiri yang emang tiap hari day to day berkecimpung di hal-hal ini gitu. So, silakan Mbak. Ngomongin soal dunia kerja, jawabannya rame kayak pasar ya. Karena saya tadi data yang kamu bilang sebenarnya terupdate itu angkatan kerja kita itu ada 153 juta. 153 juta orang. Nah, karena angkatan kerjanya makin naik, sayangnya jumlah penganggurannya juga makin naik gitu. Karena kan orang yang masuk ke dunia kerja, fresh grad segala macam naik juga gitu ya. So, kalau ditanya itu lagi rame banget gitu. Dan Indonesia ini kan kita itu punya yang namanya bonus demografi ya, which is usia produktif itu lebih besar, bukan yang non produktif gitu. Nah, apakah ini berita baik? Sebenarnya iya. Jadi kita tuh punya bonus demografi itu istilahnya kayak kita punya tim bola nih, tapi ini pemain cadangan semua. Gitu. Kalau pemain cadangannya kita nggak tahu nih skillnya seperti apa, punya skill bagus tapi kita nggak tahu sektornya di mana, sama aja. Gitu. Jadi sebenarnya lagi rame gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin supply dan demand, unfortunately memang demandnya itu tidak sebanyak sebelumnya. Banyak deh yang terjadi gitu ya with the economy, kondisi politik global, competition, boycott segala macam gitu. Hold on sebentar. Berarti demand itu artinya dari perusahaan yang membutuhkan itu nggak sebanyak sebelumnya. Betul. Karena sekarang perusahaan ini lebih mindful in terms of hiring. Karena ya tadi adanya competition, budget sekarang itu yang lagi tren, bahkan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi sayangnya gitu. Yang tadinya mungkin misalnya let's say ya perusahaan global gitu ya, misalnya dia butuh masing-masing 1 orang di setiap negaranya, dia bikin efisien, instead of punya 5 orang ya udah 1 orang aja handle 5 negara. Sebegitunya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya lagi, ada nggak maksudnya gimana dong kita sebagai pencari kerja, ada harapan nggak? Ada, asalkan kita tahu kemana nih kita carinya gitu. Ini menarik karena kita akan ngupas lebih detail lagi nanti dari sisi pemberi kerja dan mungkin dari sisi pencari kerja kali ya gitu. Nah, dari Mas Umar gimana experience lo, apakah
benar sesuai dengan apa yang dijelasin sama Mbak Nurul. Iya, tadi ada saya insight memandang lain. gini kan bahwa pertama pencari kerja itu kan saya dari orang ekonomi nih, it's all about supply and demand Mbak biasanya. Jadi kalau supply-nya berlimpah harusnya kalau demand-nya memang tinggi harusnya supply aman gitu loh. Tapi sekarang ini yang saya lihat nih, tadi Mbak Nurul bilang bahwa demand perusahaan itu karena efisiensi berarti makin sedikit pemberi kerjanya, sementara supply kita melimpah ruah. Di lapangan tuh bahkan saya itu kan saya bilang saya senior gitu ya. Yang senior juga banyak yang kena layoff karena ekonomi. Sementara yang fresh graduate bertambah juga gitu. Terus kalau di kita banyak hashtag yang kabur aja dulu dan segala macam. Pokoknya mereka lebih ke ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Salah saya sebenarnya malah Mbak mau nanya nih sama Mbak Nurul nih, yang salah itu sebenarnya supply-nya atau demand-nya. Kenapa orang sampai kayak disparate di Indonesia itu loh Mbak? Sebenarnya kalau misalnya ditanya salahnya, nggak ada yang salah kali ya. Kayaknya kita nggak enak nyalain orang gitu ya. Iya benar. Kayak salah lo deh sebenarnya. Yang salah gue deh. Gitu. Tapi sebenarnya memang sebenarnya gini, permasalahannya itu kadang-kadang ada beda mismatch aja sih antara apa yang sebenarnya dibutuhkan si company dengan apa yang ada di market. Gitu. Jadi sebenarnya mismatch di situ aja. Kadang-kadang dari keadaan dari perusahaan gitu ya, itu carinya tuh wah macam-macam. Yang kadang-kadang di market juga ada nggak kita nggak tahu gitu. Di market Indo itu kadang-kadang nggak ada. Betul, karena kadang-kadang nih cari talent gitu ya, sebenarnya untuk kerjaan 3-5 orang tapi butuhnya 1 orang, budget untuk 1 orang. Gitu. Jadi ya jarang ada di market gitu. At the same time sebenarnya dari sisi pekerja pun kadang-kadang tuh mereka nggak tahu gimana sih cara mendapatkan pekerjaannya, cari di mana sih sektor apa sih yang aman, gimana sih supaya saya direcognize sama perusahaan kayak gitu. Berarti lebih kepada mappingnya dulu ya, buat sang pencari kerja, lihat sektor mana yang lagi tren, terus gue mesti ngapain nih? Bener. Gitu ya Din ya. Iya. Mas Fat ada pertanyaan sebelum aku nanya nih. Iya, jadi gue tadi pas dengerin masalah supply sama demand dan segala macam ya. Kalau misalnya yang gue lihat sejauh ini sebenarnya teknologi itu juga banyak membantu orang juga. Jadi buat mereka yang bisa adaptasi dengan teknologi lebih cepat, itu kayaknya lebih punya chance. Gue nggak tahu, bisa jadi gue salah. Nah sebenarnya gue pengen nanya sama Mbak Nurul sih. Sekarang itu secara sektor, apakah semua sektor pukul rata sama semuanya supply demandnya? Oh enggak nih sektornya kan lebih bagus nih. Oh atau mungkin sektor manufaktur sebenarnya yang lagi oke banget sekarang. Itu yang pengen gue dengar sih dari Mbak Nurul. Mbak Nurul ada view nggak mengenai masalah itu? Oke, kalau misalnya sebenarnya sektor namanya juga bisnis ya, pasti kan ada yang naik, ada yang turun. Mungkin ada beberapa sektor yang kita sebutnya growing kali ya, bright sektor sekarang. Mungkin yang pertama, ya mau nggak mau kita sebut yang namanya teknologi. Walaupun, tapi kan banyak nih layoff segala macam gitu ya. But then semua perusahaan itu lagi melakukan digital transformation. Karena part of efisiensi adalah dibandingkan gue hire banyak orang, if I can change that with a machine lebih murah, kenapa enggak? Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal sektor digital dan tech itu kita nggak bisa lepas. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin soal demand nih, demand dari tech skill gitu ya, itu tuh lebih dari 600.000 kerjaan tuh berhubungan dengan tech sekarang. Gitu. Dan sekarang bahkan dari klien-klienku gitu ya, kebetulan memang aku lama sitting di teknologi sektor. Jadi most of the client datang dari teknologi. Tapi sekarang aku juga pegang manufacturing, pegang medical devices, FMCG, bahkan klien-klienku yang datangnya dari non teknologi murni itu carinya juga tech talent. Gitu. Sekarang. Tadi jadi kayak tech itu keyword buat efisiensi menurut gue dari sisi perusahaan itu gitu loh. Bener Mbak ya? Betul. Jadi sekarang kalau misalnya ditanya terus kita sebagai kandidat harus bisa ngapain? Kita mesti melek teknologi. Jadi bukan berarti, aduh teknologi berarti gue harus bisa coding dong. Juga. Gitu. Jadi instead of doing that, kita mesti tahu nih, misalnya kerjaan gue itu apa sih? Kerjaan gue gimana caranya kerjaan gue supaya lebih efisien in terms of technology. Misalnya, kalau dulu mungkin admin gitu ya, cuman pakainya Excel. Sekarang udah nggak bisa, pakainya dashboard, pakai SQL lah, segala macam. Jadi dia mesti ngerti gimana sih caranya, itu namanya upskill. Gitu. So that is the technology yang pertama. Yang kedua, sektor yang berkembang itu adalah renewable energy. Renewable. Green sektor, kita sebutnya green jobs gitu. Indonesia itu kan punya goal untuk net zero karbon transmitter ya di 2060. Kerjaannya
luas di situ, potensinya banyak di situ, yang berhubungan dengan solar panel, electric vehicle segala macam. Nah tapi kadang-kadang orang tuh mikirnya, duh kalau misalnya gue kerja di renewable energy, berarti harus teknik dong. Gue harus lulusan teknik. Padahal nggak juga mas, karena yang dicari tuh nggak cuman yang berhubungan dengan teknik. Misalnya nih, ada perusahaan renewable energy yang cari PR yang ngerti cara komunikasiin green campaign. Atau misalnya financial analyst gitu ya untuk carbon trading, atau misalnya supply chain. Tau gak sih? Gue denger ini tuh, gue dengernya jadi minder gitu loh. Ini padahal pinter banget ya kita. Bukan, kita ini kan di dunia saham sebenarnya nih. Saya sama Mas Fat. Jadi kalau secara sektor saham itu yang namanya EBT, energi baru terbarukan, renewable itu spike terus tuh. Lagi hit banget. Karena kita mikir dari 2035 ke depan harus tadi net zero, carbon emission dan segala macam. Tapi meanwhile kita suka mikir sebenarnya ini kok kerjaan gue nggak paham nih gitu-gituan nih gitu. And most of us kayaknya kurang into that sektor gitu. So what should we do? Yang pertama adalah kita mesti tahu dulu nih sektornya tuh sebenarnya dibutuhkan seperti apa sih gitu. Kayak misalnya ternyata gue minat nih masuk ke sektor green jobs gitu ya. Sedangkan gue finance. Oke, gue cari tahu deh anything that related to that. Misalnya tadi ya financial analyst untuk carbon trading. Then you can do an upskill. Carbon trading itu ngapain sih? Apa sih sertifikasi yang harus gue punya segala macam. Atau misalnya nih another role gitu ya yang beberapa yang dicari misalnya supply chain tapi untuk renewable energy. Misalnya dia mau buka pabrik gitu ya. Nah, nanti supply chain-nya mikirin nih gimana caranya supaya proses bisnisnya efisien, rapi tapi tetap ramah lingkungan. Gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya mix ya between technical dan non technical. Nah, tapi mungkin persepsinya selama ini orang kalau mau masuk ke green jobs gitu, green sector tuh tapi gue kan bukan teknik gitu ya, bukan padahal luas gitu. Din, izin sebentar nih, gue ada satu yang nyangkut gitu ya. Kenapa? Kalau kita nih katanya nih, takut lupa. Kita kan fokus nih, biasanya gue terlatih sebagai orang yang fokus di bidangnya kita. Terus Mbak bilang, yang lagi rame bidang sebelah gitu loh. Again nih, kita dari sisi pencari kerja nih. Ya. Should we focus on our field aja? Atau nih gini, gue jago main jazz tapi marketnya suka dangdut. Should I move ke dangdut atau udahlah gue jago jazz aja dalemin? What should we do? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin in terms of cari kerja, hal yang paling penting dibutuhkan sekarang itu adalah kemampuan atau keinginan untuk upskill ataupun reskill. Gitu. Upskill itu kita stay jauh banget. Buat orang yang muda tuh wajib bos. Kalau kita yang udah lumayan tuh. Lu kan umur baru 50 ngapa? Baru ya. Di highlight. Nah, kalau bisa ditanya, tapi kan gue udah punya skill yang kayak gini nih, tapi marketnya butuhnya kayak gini. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti belajar. Karena mas, kalau misalnya, kan gini, skill-skill yang sekarang itu dibutuhkan belum tentu 3-5 tahun lagi masih relevan loh. Iya. Kalau kita nggak broaden our experience, our skills, kita pasti ketinggalan. Denger ya teman-teman, ini headhunter banget loh yang ngomong nih. Udah orang headhunter langsung yang ngomong gitu. Intinya harus punya growth mindset ya Mbak. Betul, it's really important karena ya again dunia kerja, dunia bisnis tuh kan cepet ya. Bisnis tuh banyak yang pivot, ekonomi ya segala macam banyak yang terjadi gitu ya. Kalau kitanya nggak aktif upskilling, kitanya nggak secara aktif belajar, pengen tahu, pengen belajar, ya pasti kita ketinggalan. Karena kayak dulu deh misalnya gitu ya, mungkin 5 tahun, 7 tahun yang lalu waktu pertama kali aku mulai sebagai headhunter gitu ya, dulu kalau gue ditanya, Nurul cariin cloud engineer apaan? Awan, nggak ngerti gitu. Sekarang itu sesuatu yang udah lumrah. Gitu. Jadi kalau misalnya nih sebagai engineer gitu ya, misalnya dia tapi gue jagonya cuman ini aja nih, gue nggak mau belajar yang lain, tinggalan pasti mas. Gitu. Berarti gue bisa bilang gini dong Mbak, sebenarnya lowongan pekerjaan itu sebenarnya banyak. Cuma memang kita yang harus mengikuti situasi yang sekarang ada. Benar. Jadi kalau misalnya gue kuliah bidangnya A gitu, gue nggak bisa stay di situ aja. Gue harus kayak ada upskill dari sisi tadi yang lu bilang. Jadi nanti akan relate dengan yang tadi kayak mungkin green jobs lah atau berhubungan dengan teknologi. Benar. Karena tadi pas gue dengar penjelasan lu, nggak harus lu orang teknologi enggak, tapi setidaknya lu bisa adaptasi dengan teknologi tadi. Lu bisa masuk ke sektor-sektor yang lain.
Exactly. Gue minimal ada yang sama tuh Green. Tapi gue suka Green Day, Mbak. Oh gitu. Agak ya. Oke. Boleh deh. Mbak, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ke sisi pencari kerjanya, karena aku sebenarnya banyak banget pertanyaan lanjutannya gitu. Cuman singkat aja Mbak, mungkin teman-teman di luar sana udah tahu nih informasi tentang pasar kerja kita di Indonesia gimana. Sebenarnya ada kok pasar kerjanya gitu. Kalau misalnya emang kita mau effort lebih lagi gitu. Nah, cuman buat teman-teman yang masih kesusahan nih Mbak, boleh dong kasih tips singkat aja. Kalau udah 2 kali, 3 kali, 5 kali cari kerja masih belum bisa juga, apa yang bisa dilakuin sama teman-teman di rumah gitu? Banyak sih ya, tapi mungkin saran yang pertama adalah be open. Karena gini, sekarang itu kalau misalnya kita masih ngomongin tren kerja gitu ya, kalau dulu kan kita carinya itu maunya yang full time, permanen gitu ya. Tadi mungkin kita ada discuss nih sedikit gitu ya sebelum mulai ini. Sekarang itu kalau nggak salah ya lebih dari 50% itu pekerjaan di market itu bentuknya sudah informal. Jadi informal maksudnya apa? Maksudnya itu tidak permanen. Jadi mungkin bisa contract base, freelance, project base yang seperti itu. Oke. Kadang-kadang banyak orang yang masih kayak nggak maunya full time, gue lookingnya stability gitu ya. Betul. Tapi sekarang kenyataannya gue pun di Monroe gitu ya udah banyak terima klien yang datangnya dari luar itu tuh cari remote worker, cari freelance yang bisa di Indonesia. Kan Indonesia tuh sebenarnya kualitasnya bagus dan secara pricing sebenarnya lebih efisien. Pricing, oke. Ya, lebih efisien makanya dicari sebenarnya gitu. So just be open, jangan sampai kayak gue udah ini yang gue mau, gue nggak mau fleksibel. So you need to be flexible, adapt with the market gitu. Other than that ya mungkin standar kali ya, CV, LinkedIn, interview. Nah, itu bisa banget berarti dibantu sama jasanya Monroe dong. Nanti bisa dibantu, nanti bisa tanya-tanya ke Mbak Nurul juga. Bisa ketemu di LinkedIn berarti ya? Yes, please do add me on LinkedIn. Iya, she's very a professional guys. Jadi buat teman-teman nanti bisa kita aja semua nanya-nanya kemarin ya. Iya. LinkedIn kita. Tadi gue sama sedikit ya bahwa sebenarnya pemberi kerja itu senang nyari kerja di Indonesia. Tadi cost of labor ya. Sama satu lagi kayak gampang disiksa ini. Itu pemberi kerja di luar apa di Indonesia sih maksudnya? Dari luar tapi cari talentnya di Indonesia. Jadi remote working. Gitu. Cuman memang orang tuh kayak remote working tuh seru ya segala macam. Tapi orang tuh kadang lupa remote working tuh butuh apa? Butuh disiplin. Nah orang Indonesia tuh kalau misalnya disiplin. Gua ngertiin yang ini kayaknya. Banyak banget nih. Karena kalau misalnya pekerja remote tuh mesti self starter kan, nggak bisa direct supervisionnya nggak ada dong. Iya, betul. Entah di Australia, entah di India, entah di mana gitu ya. Itu pertama, kemampuan digitalnya juga harus bagus karena reporting semuanya bentuknya digital dong, nggak mungkin dia kasihnya kertas, ngirimnya jauh banget tuh ke Australia gitu ya. Gue dengerin checklist dia tuh kayak yang ini gue enggak, yang ini gue enggak, yang ini gue enggak. Ampun deh. Mbak, tapi sorry gue nanya nih, Din. Ya, ketika saat ini nih, kemarin gue interview beberapa orang juga gitu ya buat hiring analis di satu sekuritas. Itu sudah oke nih semuanya nih. Terus dia nanya, kan gue bilang nih, ya nanti kita kerjain 9 to 5 ya gitu loh. Terus dia yang bilang gini, sorry Pak, saya nggak bisa kalau begitu gitu loh. Karena dia merasa dia pengen flexibility gitu loh. Tapi kalau dari sisi pemberi kerja sebenarnya nih ya, kan kalau saya jadi dia, oke, kita nyari stabilitas biasanya. Karena kalau cuma pekerja kontrak itu kurang gigit gitu ya. Terus nanti anak gue gimana, bini gue gimana, sekolah dan kawan-kawan kita ngomongin stabilitas. Sebenarnya yang lebih oke tuh yang mana sih, Mbak? Oke, sebenarnya ini tuh salah satu tantangan pemberi kerja atau company gitu ya, adanya mismatch antara culture yang dipunya, yang kita udah punya nih dengan ekspektasi anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Jadi memang ada perbedaan gitu. Tapi makanya kadang-kadang susah untuk perusahaan yang memang biasanya tuh yang lebih stable company gitu yang lebih konvensional untuk menarik anak-anak muda ini gitu. Tapi kan by the end of the day, kalau kata Whitney Houston kan children is our future gitu. Benar kan? Boleh perlu dinyanyiin ya? Tapi beneran kita kan? dengernya koplo biasanya, Mbak. Tapi beneran karena by the end of the day ini tuh yang lanjutin bisnis kan anak-anak muda ini gitu ya. So jadi dari company-nya juga need to think gimana ya supaya mungkin kan
namanya juga pencari kerja nggak mungkin ya semuanya didapetin gitu ya. Mungkin bisa di di make up gitu ya dengan hal lain. Misalnya oke deh, misalnya kita bentuknya harus full time nih, harus ke kantor, tapi mungkin misalnya ada any tricks lah for them supaya untuk menarik mereka juga datang ke kantor. Atau misalnya solusinya hybrid, tapi ya sebenarnya tergantung sih, itu kan case by case ya, karena kan sebenarnya kita juga nggak bisa bilang semua Gen Z gitu ya kayak gitu, nggak juga gitu ya kan. Mbak Indra juga Gen Z ya. Iya, saya perwakilan Gen Z. Benar. Gak kayak gitu. Jadi sebenarnya mesti dipikirin juga on how kita bisa get this talent untuk join ke company kita tanpa melukai atau merusak si value yang kita punya gitu. Jadi gimana cara supaya ketemu di tengah. Gitu. Tapi kalau misalnya by the end of the day ya nggak bisa. Ini ya company gue emang harus full WFO gitu. Ya sudah, berarti memang tidak cocok secara value-nya. I have so many things nih yang gue pengen tanyain gitu ya, tapi kita hold on dulu. Kita masih banyak waktu. Nanti kita discuss lagi. Kita kasih kesempatan buat Mas Fat dulu. Mas Fat, is there anything atau nggak ada sih, gue tadi dengerin dari Mbak Nurul sendiri tadi udah banyak banget insight-nya. Iya kan. Terus juga tadi yang seperti Mbak Nurul juga bilang mengenai masalah kalau lu misalnya nggak dapet opportunity yang langsung full gitu ya, kayak yang full time, ya yang kontrak pun juga nggak apa-apa, karena pada dasarnya berawal mungkin dari kontrak lu jadi full time. Itu mungkin salah satu yang harus digaris bawahi sih. Jangan gengsi-gengsi lah ya. Hari gini gitu bos. Nah, karena kita nggak pernah tahu kan, siapa tahu gitu ya, udah 3 bulan ternyata misalnya dari kerjaan itu kenal sama siapa atau kan suka banget. Betul. Kita nggak pernah tahu. Jangan menutup pintu di depan gitu ya. Nah sebenarnya kalau aku menemukan insight yang sangat membuka pikiran aku hari ini setelah ngobrol sama Mbak Nurul adalah aku nggak mau lagi kemakan sama omongan teman-teman yang ngeluh susah cari kerja dan lain-lain. Mungkin kita nggak bisa langsung kemakan sama itu karena emang nggak ada pekerjaan di luar sana, tapi mungkin emang kitanya yang belum effort lebih untuk cari gitu. Kita belum effort lebih untuk upskill, belum bijak banget. Kayaknya karena selama ini yang kita tahu informasi di luar sana kan pengangguran tinggi karena ekonomi kita tuh kerjaan tuh lagi dikit banget, nggak ada kerjaan, padahal sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya competition is more tougher. Iya itu. Demand-nya juga mungkin memang nggak sebanyak dulu gitu, tapi opportunity itu tetap selalu ada. Untuk mereka yang tahu, mereka yang siap, mereka yang mau adaptasi, mau belajar, yang punya growth mindset, selalu belajar lebih baik, belajar hal-hal baru, upskill ya kan, terus ngikutin tren sekarang, tren industri lagi gimana, sectors lagi gimana, pasar kerja di Indonesia juga lagi gimana gitu. So hopefully ini bisa membantu teman-teman di sana yang lagi kesusahan atau lagi struggling di topik-topik seperti ini. Tunggu kita di topik-topik selanjutnya di video Masasi Podcast selanjutnya. Bye. Thank you.